Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan kita di mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Nah, saya Wahib Asyahri selaku dosen pengampu mata kuliah ini akan memberikan materi dan pengarahan terkait dengan perkuliahan kita. Nah, mahasiswa juga silakan menyimak materi ini dari awal sampai akhir sehingga dapat memahami materi dengan baik. Oke, mari kita mulai. Bismillah. Nah, pada pertemuan ketiga, pada mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, kita akan membahas pendekatan dalam ilmu politik serta metode dalam ilmu politik. Pendekatan-pendekatan dalam sistem politik. Cara kita mengamati kegiatan politik akan mempengaruhi apa yang kita lihat. Pendekatan atau approach merupakan salah satu sebuah konsep teoritis yang menunjukkan cara atau alat yang dipergunakan untuk mengamati sebuah kegiatan dengan sudut pandang atau perspektif tertentu. Menurut Vernon van Dijk, seorang ilmuwan politik, penulis buku Political Science dalam bukunya berjudul A Philosophical Analysis tahun 1960, pendekatan adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan. Dengan pengertian ini, maka jika kita menggunakan pendekatan tertentu, maka kita akan menggunakan standar atau tolak ukur tertentu untuk memilih masalah dan selanjutnya menentukan data yang akan digunakan bagi penelitian atau penulisan kita. Dengan demikian, jika kita menggunakan pendekatan kelembagaan, maka kita akan mengkaji masalah yang berkaitan dengan soal kelembagaan politik, misalnya lembaga legislatif atau eksekutif, dan kita akan mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga tersebut, misalnya fungsinya, cara kerjanya, dan seterusnya. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, maka kita akan dapat memilah-milah mana data yang akan kita pergunakan dan mana data yang tidak diperlukan. Pendekatan sangat bermanfaat bagi seorang peneliti untuk memfokuskan penelitian dan penulisannya. Sampai pada akhir dekade 1960-an, ada 3 pengelompokan besar pendekatan dalam ilmu politik. David Apter dan Charles F. Andrein tahun 1968 menguraikan ketiga kelompok pendekatan tersebut secara baik. Dan pada awal 1980-an, ketiga pendekatan ini masih digunakan sebagai kerangka untuk menyusun buku tentang perbandingan politik. Ketiga kelompok pendekatan tersebut yaitu pendekatan normatif, pendekatan struktural, dan pendekatan perilaku. Ketiganya dibedakan berdasarkan fokus atau penekanan bidang kajian dan unit analisisnya. Nah, kita bahas yang pertama. Fokus kajian dalam pendekatan normatif adalah nilai-nilai yang diinginkan di dalam masyarakat. Pendekatan ini mempelajari norma-norma dalam bentuk aturan-aturan dan hak-hak serta kewajiban. Pendekatan ini menggunakan seluruh masyarakat sebagai unit analisisnya. Asumsi dalam pendekatan ini mengatakan perubahan dalam masyarakat merupakan konsekuensi konflik dialektis di antara nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang ada dalam masyarakat. Kajian-kajian yang menggunakan pendekatan struktural, kita masuk pada pembahasan yang kedua. Pendekatan struktural mempunyai 5 penekanan. Kelimanya yaitu pertama, legal formal, misalnya mempelajari administratif dan institusi negara-negara kolonial dan koloni sebelum Perang Dunia Kedua. Yang kedua, struktur institusional baru, misalnya partai politik atau pegawai negeri, juga konstitusi dan struktur legal lainnya. Yang ketiga, kelompok baik formal seperti partai politik maupun informal seperti kelompok nelayan, tani, dan buruh. Yang keempat, struktur dan fungsi yang membentuk sistem yang saling terkait. Dan yang terakhir yang kelima, struktur dalam bentuk kelas atau kelompok menurut analisis ekonomi Marxis. Fokus analisis adalah isu pemeliharaan sistem dan stabilitas sistem. Unit analisis dalam pendekatan ini, masyarakat secara keseluruhan, bangsa, unit-unit makro. Asumsi yang dikembangkan adalah mengenai pembangunan yang dilihat dengan rank di antara pemisahan kekuasaan antara institusi-institusi pemerintah dan perjuangan di antara kelas-kelas ekonomi yang dominan. Nah, kita masuk yang ketiga. Fokus kajian pendekatan perilaku adalah problema yang terkait dengan proses pembelajaran dan sosialisasi, motivasi,
persepsi, sikap terhadap otoritas, dan pertimbangan lain. Unit analisis dalam pendekatan ini adalah individu dan kelompok kecil. Asumsi yang dikembangkannya berkaitan dengan optimisme individual bahwa perubahan diinginkan dan mungkin dilakukan, dan pembangunan merupakan konsekuensi kebutuhan orang untuk pencapaian atau achievement. Nah, kita lanjut. Perkembangan dalam bidang-bidang ilmu lain mempunyai pengaruh besar pada pengembangan pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan-pendekatan yang dominan dalam ilmu politik sesudah Perang Dunia Kedua mendapat pengaruh yang kuat dari perkembangan dalam sosiologi, antropologi, atau psikologi. Dalam dekade 1980-an, pendekatan yang melihat kembali institusi-institusi kenegaraan naik kembali, di samping pendekatan pilihan rasional yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi, semakin memasuki kajian-kajian dalam ilmu politik. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan yang ada dalam uraian mengenai beberapa pendekatan dalam ilmu politik memperlihatkan adanya pendekatan-pendekatan yang belum disebutkan oleh Apter dan Andrain. Pada bagian pembahasan berikut, kita akan melihat sejumlah pendekatan yang dipandang dominan dalam ilmu politik secara lebih rinci sejak awal hingga memasuki tahun 2000. Selain ada nama pendekatan yang mungkin sedikit berbeda dengan nama yang diberikan oleh Apter dan Andrain, juga akan ditemui pendekatan-pendekatannya lain setelah tahun 1980-an di dalam ilmu politik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pendekatan legal atau institusional. Nama pendekatan biasanya menunjukkan apa yang menjadi pokok bahasan pendekatan tersebut. Pendekatan legal atau institusional juga dikenal sebagai pendekatan tradisional yang merupakan pendekatan paling awal dalam ilmu politik. Di antara pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik, maka pendekatan legal institusional adalah yang tertua. Pendekatan ini mulai berkembang di akhir abad ke-19 sebelum Perang Dunia Kedua. Sesuai dengan namanya, maka pokok bahasan dalam pendekatan ini mencakup unsur-unsur legal dan institusional. Misalnya soal sifat undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal dan yuridis lembaga-lembaga kenegaraan seperti badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika kita mempelajari lembaga eksekutif misalnya, maka kita akan membahas kekuasaan dan wewenang presiden sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi, hubungannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, tugas dan tanggung jawabnya, hubungannya dengan menteri-menteri dalam kabinetnya, dan sebagainya. Apa saja yang dipelajari atau menjadi fokus kajian pendekatan ini? Nah, dapat tergambar Pertama, pendekatan tradisional menggambarkan struktur politik formal tanpa berusaha untuk membandingkannya. Jika kita menggunakan pendekatan ini untuk mempelajari tentang presiden misalnya, maka kita akan menggambarkan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pendekatan ini juga tidak menaruh perhatian pada organisasi-organisasi informal. Kita tidak dapat menggunakan pendekatan ini jika kita hendak mengkaji tentang peran lembaga-lembaga informal seperti kelompok kepentingan atau organisasi-organisasi rumput, akar rumput dan masyarakat sipil dalam masa transisi menuju demokrasi misalnya. Yang ketiga, pendekatan ini tidak hendak menguji kesesuaian antara apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen formal dengan kenyataan di dalam praktik. Pendekatan ini tidak akan mempelajari misalnya apakah Presiden RI sungguh-sungguh telah melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, pendekatan ini cenderung mempelajari evolusi institusi-institusi formal. Misalnya, kita ingin mempelajari asal-usul DPR MPR RI, maka kita akan mempelajarinya hingga pada parlemen pada masa pendudukan Belanda di tahun 1930-an. Yang terakhir, pendekatan ini cenderung mengkaji negara secara individual satu persatu, tidak membandingkan antara satu negara dengan negara lainnya. Misalnya, mempelajari parlemen di Inggris atau sistem presidensial di Prancis dan seterusnya. Pendekatan ini sering dikritik karena sejumlah sifat-sifat kajiannya. Di antara kritik-kritik tersebut adalah yang pertama, pendekatan ini terlalu normatif atau sesuai dengan ideal atau standar tertentu dengan norma-norma demokrasi barat sebagai standar yang dianggap ideal.
negara misalnya dilihat sebagai sebuah badan norma-norma konstitusional yang formal. Yang kedua, analisis dalam pendekatan ini tidak membedakan antara fakta, sesuatu yang dapat dibuktikan melalui pengalaman atau pengamatan, dan norma, standar atau ideal yang menjadi pedoman berperilaku. Yang ketiga, label parokialisme atau etnosentrisme yang ditujukan pada pendekatan ini disebabkan karena bahasan-bahasan pendekatan ini terbatas pada struktur-struktur politik formal di negara-negara demokrasi di Eropa Barat. Dan yang terakhir, pendekatan ini juga mendapat kecaman karena sifatnya yang statis, sebab hanya menggambarkan struktur formal, baik pemerintah maupun yang dirumuskan di dalam dokumen-dokumen Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Gerakan-gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh ilmuwan yang tergabung dalam kelompok Chicago membuka wacana politik yang lebih dinamis. Nah, pada pertengahan tahun 1930-an di Amerika muncul kelompok ilmuwan politik yang membawa pandangan baru tentang politik. Mereka melihat politik sebagai kegiatan atau proses dan negara sebagai sarana perebutan kekuasaan antara berbagai kelompok di dalam masyarakat. Para pembaharu ini tergabung dalam mazhab Chicago dengan tokoh-tokohnya adalah Charles Merriam dan Harold de Lasswell. Merekalah ilmuwan-ilmuwan politik yang memelopori pandangan bahwa esensi politik adalah kekuasaan, terutama kekuasaan untuk menentukan kebijakan publik. Dengan munculnya pandangan baru ini, kajian politik menjadi lebih terbuka. Para ilmuwan politik kini tidak hanya menaruh perhatian pada lembaga-lembaga formal saja. Berbagai kegiatan atau proses-proses yang berpengaruh pada pembuatan kebijakan publik menjadi perhatian para ilmuwan politik. Akan tetapi pada masa itu, penelitian empirik mengenai praktik kekuasaan masih belum banyak dilakukan. Pandangan tentang politik yang baru ini meskipun demikian telah membukakan jalan untuk kemunculan pendekatan lain yang bersifat fungsional yang dikenal dengan nama pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan perilaku membawakan pandangan yang melihat kekuasaan yang bersumber dari kedudukan sebagai hanya salah satu, bukan satu-satunya dari sekian banyak faktor dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Nah, kita masuk yang kedua, ya, pendekatan perilaku dan pasca perilaku. Pendekatan perilaku merupakan reaksi terhadap teori-teori yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan legal atau institusional. Teori-teori politik yang terlalu normatif, formal, preskriptif, dan sangat bias barat yang menjadi ciri-ciri pendekatan tersebut menyebabkan keterbatasan deskripsi analisis mengenai institusi-institusi politik non-barat dalam kajian perbandingan politik. Kritik dari Asosiasi Ilmu Politik Amerika mengenai hal ini telah dikemukakan pada tahun 1944. Baru pada dekade 1950-an muncul tuntutan-tuntutan untuk melakukan penelitian-penelitian empirik dengan menggunakan metode-metode ilmiah dan pengujian hipotesis pada data empirik. Sejak itu, penelitian-penelitian empirik tentang politik di negara-negara non-barat yang berada di bawah bidang ilmu perbandingan politik berkembang dengan pesat. Kemunculan pendekatan perilaku setelah Perang Dunia Kedua disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya adalah ketidakpuasan para ilmuwan pada masa itu akan sifat deskriptif ilmu politik dan ketidakmampuannya untuk menjelaskan realita empirik saat itu. Mereka khawatir bahwa ilmu politik tidak berkembang bahkan akan tertinggal dari ilmu-ilmu lainnya. Sementara itu, ada keraguan di kalangan pemerintah pada kemampuan sarjana ilmu politik untuk menjelaskan fenomena politik. Pandangan kritis para ilmuwan dari pendekatan ini merefleksikan kekhawatiran mereka. Menurut mereka, tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Bagi mereka, lebih bermanfaat mempelajari perilaku manusia karena merupakan gejala yang benar dapat diamati. Tujuan penelitian pendekatan perilaku menurut Eulau tahun 1963 adalah untuk menjelaskan mengapa orang melakukan tingkah laku politik tertentu dan bagaimana dampaknya terhadap proses dan sistem politik. Sejumlah catatan metodologis dalam mempelajari pendekatan perilaku dapat dikemukakan sebagai berikut, ya. Pendekatan ini tidak memperlakukan lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau aktor independen dalam penjelasan mereka, tetapi hanya sebagai kerangka bagi kegiatan manusia.
Pendekatan perilaku tidak hanya mengamati perilaku perorangan, tetapi juga unit-unit pengamatan dan analisis yang lebih tinggi seperti organisasi, misalnya organisasi pemerintahan, kelompok, gerakan atau masyarakat politik atau politi. Dengan demikian, perhatian diberikan baik pada struktur-struktur dan fungsi-fungsi yang formal maupun informal. Pendekatan ini cenderung bersifat kuantitatif interdisipliner, membandingkan beberapa negara dalam kajian-kajiannya dan mempelajari faktor pribadi dan faktor budaya, sosiologi, dan psikologi. Pendekatan ini juga berorientasi kuat untuk mengilmiahkan ilmu politik dan memisahkan diri dari pendekatan tradisional. Prinsip utama yang menjadi kredo perilaku pendekatan ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Pertama, menampilkan keteraturan atau regularitis. Kedua, membedakan secara jelas antara norma, standar dan ide sebagai pedoman perilaku dan fakta. Ketiga, analisisnya bebas nilai atau value free. Tidak boleh dipengaruhi nilai-nilai pribadi peneliti. Yang keempat, penelitian bersifat sistematis dan cenderung teori building. Yang kelima, harus bersifat murni. Kajian terapan yaitu mencari penyelesaian masalah dan penyusunan rencana perbaikan. Perubahan berdampak tidak hanya pada metode keilmuan atau analisis tetapi juga substansi kajian ilmu politik. Nampak jelas perubahan-perubahan dari pendekatan legal institusional ke perilaku. Misalnya satuan analisis bergeser dari institusi ke manusia sebagai pelaku atau aktor dan dari struktur ke proses dan dinamika. Kini kajian-kajian politik mempelajari juga perilaku presiden dan aktor politik lainnya, seperti anggota parlemen, para pemilih, anggota partai atau kelompok kepentingan dan sebagainya. Demikian juga dengan penelitian politik mulai mempelajari masalah kepemimpinan, keterwakilan, sosialisasi atau rekrutmen politik, budaya politik, konsensus dan konflik, komposisi sosial dan elit politik. Contoh pendekatan perilaku ini misalnya karya Almond dan Verba, The Civic Culture tahun 1962 misalnya. Beberapa ilmuwan politik selain Gabriel Almond yang dapat dikategorikan dalam kelompok pendekatan ini antara lain David Easton, Robert Dahl, dan David Apter. Pertumbuhan pendekatan perilaku mendapat pengaruh cukup besar dari analisis struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, seorang ilmuwan sosiologi. Parsons memperkenalkan sebuah kerangka yang luas yang memperlihatkan saling keterkaitan antara berbagai fenomena sosial. Sistem tindakan manusia selain dipengaruhi oleh unsur fisik, kimia, dan biologis juga terkait dengan pola-pola budaya dan simbolis yang dimiliki bersama. Pandangan sistemnya Parsons menjadi dasar teori sistem politik yang didasarkan pada stabilitas dan keseimbangan yang dikembangkan oleh David Easton. Dalam bukunya A System Analysis of Political Life, Easton mengutarakan bahwa dalam sebuah sistem politik atau negara selalu ada aliran atau flow yang berlangsung terus-menerus dari input ke output dan pulang balik. Input yang berupa dukungan atau tuntutan akan masuk ke sistem politik, terdiri dari para pembuat keputusan dan aktor politik lainnya, menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan atau membuat keputusan. Input yang berupa informasi tersebut akan diproses dalam sebuah black box yang merupakan institusi politik dan hasilnya adalah output dalam bentuk peraturan atau keputusan. Analisis struktural fungsional memberi sumbangan besar bagi perkembangan ilmu perbandingan politik, khususnya sumbangan pendapat yang menyatakan bahwa meskipun berbagai sistem politik berbeda satu dan lainnya dalam cara mengatur institusi, tetapi ada fungsi-fungsi tertentu dalam setiap sistem politik, Dengan mengamati bermacam-macam struktur yang melaksanakan fungsi yang sama, maka para strukturalis fungsionalis dapat mempelajari kegiatan dan kehidupan politik di negara-negara berkembang, meskipun latar belakang sejarah, kebudayaan maupun ideologi negara-negara tersebut berbeda-beda. Kajian-kajian perbandingan politik mengalami kemajuan pesat dan menjadi lebih kaya dengan adanya perkembangan ini. Kritik terhadap pendekatan perilaku datang dari kalangan dalam kelompok pendekatan perilaku sendiri dan dari luar. Dari luar berasal dari kelompok tradisionalis dan dari kelompok neo-Marxis. Kritik dari kelompok tradisionalis antara lain mengatakan, pertama, pendekatan perilaku terlalu steril karena menolak nilai-nilai atau norma-norma value free dalam penelitian politik. Kedua, pendekatan ini tidak mempunyai relevansi dengan realitas politik, terlalu menekankan pada masalah yang kurang penting seperti soal voting atau pendapat umum, bukannya masalah serius seperti pertentangan atau konflik dalam masyarakat.
Kritik dari dalam pendekatan perilaku sendiri muncul karena banyaknya keresahan-keresahan yang ada di dalam masyarakat pada dekade tahun 1960-an. Permasalahan diskriminasi ras, perlombaan persenjataan, dan keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam harus dihadapi dalam masyarakat. Sejumlah ilmuwan kelompok pendekatan perilaku menyadari kegagalan untuk meramalkan atau mengatasi keresahan-keresahan tersebut. Mereka mengkritik dan sekaligus melakukan koreksi pendekatan perilaku. Mereka menunjukkan kelemahan-kelemahan pendekatan perilaku sekaligus mengingatkan perlunya meningkatkan mutu ilmiah ilmu politik. Mereka ini dikelompokkan sebagai ilmuwan pasca perilaku dan mereka dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh Marxis seperti Herbert Marcuse dan Jean-Paul Sartre. Herbert Marcuse dan Jean-Paul Sartre. Meskipun mereka tetap non-Marxis, sejumlah mengembangkan orientasi sosialis. David Easton, salah satu pelopor pendekatan perilaku dan pendukung pendekatan pasca perilaku, mengekspresikan kritiknya tentang pendekatan perilaku. Menurutnya, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan dengan masalah sosial yang dihadapi. Pendekatan perilaku bersifat konservatif, lebih menekankan kestabilan daripada memperhatikan gejala perubahan. Ilmu tidak boleh bebas nilai dalam evaluasinya dan nilai-nilai tidak boleh dihilangkan, khususnya nilai-nilai kemanusiaan. Ilmuwan harus mempunyai komitmen untuk aktif merubah masyarakat agar menjadi lebih baik dan harus berorientasi aksi. Nah, kita akan masuk yang ketiga, pendekatan neo-Marxis. Kelompok neo-Marxis berbeda dari kelompok Marxis klasik. Bila kelompok Marxis klasik lebih dekat dengan komunisme, maka kelompok neo-Marxis mendapat inspirasi dari tulisan-tulisan yang dibuat Marx di masa mudanya. Kebanyakan cendekiawan dalam kelompok ini tidak tergabung dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik praktis. Meskipun ada kelompok kecil yang militan, misalnya kelompok Kiri Baru. Tokoh yang tulisannya memberikan inspirasi pada kelompok ini adalah George Lukács. Kelompok neo-Marxis sangat kritik terhadap komunisme maupun sejumlah aspek dalam masyarakat kapitalis. Mereka menolak sifat represi dan teror-teror dari rezim komunis di Uni Soviet dan tidak mempermasalahkan apakah tafsir Lenin dan Stalin merupakan satu-satunya tafsir yang layak dari pikiran Marx. Sementara itu, mereka kecewa dengan para sosial demokrat yang meskipun berhasil meningkatkan keadilan lewat negara kesejahteraan, dianggap gagal menghapuskan kesenjangan sosial lain di dalam masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Reaksi sejumlah cendekiawan dan berbagai unsur di kampus terhadap gejolak sosial politik yang berkembang pada waktu itu adalah dengan berpaling pada tulisan-tulisan Marx yang disusun pada masa mudanya. Sejumlah ramalan Marx terbukti tidak benar, kapitalisme tidak runtuh, dan bahkan komunisme mengembangkan unsur-unsur totalitarisme yang represif, antara lain hal-hal yang dikritisi oleh para penganut neo-Marxis. Mereka kemudian menyusun teori baru dengan menggunakan naskah asli Marx sebagai titik awal. Analisis neo-Marxis dikembangkan dalam kerangka holistik. Ini artinya keseluruhan gejala sosial merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah satu dari lainnya, khususnya keterkaitan antara politik dan ekonomi. Bagi kaum neo-Marxis, ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam politik, tetapi bukan satu-satunya penentu politik. Fokus analisis neo-Marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara, dengan penekanan utama pada kegiatan negara dan konflik kelas. Negara di sini berarti negara kapitalis. Bagi mereka merupakan instansi yang paling berkuasa dan mendominasi dalam kehidupan politik. Konflik antar kelas merupakan proses dialektis paling penting yang mendorong perkembangan masyarakat. Bagi kelompok ini, maka semua gejala politik harus dilihat dalam rangka konflik antar kelas. Konflik-konflik yang lain seperti konflik etnis, agama, maupun rasial tidak langsung berasal dari atau berhubungan erat dengan konflik kelas. Konflik kelas menurut mereka bukanlah di antara para pemilik atau produksi dengan yang tidak memiliki, tetapi di antara mereka yang memiliki banyak fasilitas dengan yang tidak mempunyai fasilitas. Selain mempunyai latar belakang sosial dan pendidikan yang sama, kelas dominan juga memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang sama pula. Negara akan mempertahankan kepentingan kelompok dominan ini. Dengan dukungan negara, maka dominasi kelas ini akan semakin kuat dan mereka akan menggunakan paksaan, konsesi atau persuasi untuk mencegah kelas lain melawan dominasi mereka. Dengan demikian, menurut kelompok neo-Marxis, sebuah konflik bisa tidak nampak
dan apa yang nampak sebagai harmoni sebenarnya harmoni yang semu dan menyesatkan. Apa yang diperjuangkan kaum neo-Marxis dan sumbangan yang perlu diperhitungkan, menurut mereka diakhirinya dominasi kelas dengan transformasi total. Caranya lewat sebuah perkembangan revolusioner yang multilinear untuk menghapuskan ketidakadilan dan membentuk tatanan masyarakat yang memenuhi kepentingan seluruh rakyat. Tidak hanya kepentingan kaum borjuis, di bidang politik praktis harus dilakukan desentralisasi kekuasaan dan dibukanya partisipasi politik oleh semua komunitas. Pemikiran neo-Marxis telah menimbulkan kepekaan terhadap hal-hal yang tidak nampak, yang berada di permukaan, yang tidak mudah diamati atau diukur. Siapa saja yang termasuk dalam kelompok ini? Ilmuwan dan cendekiawan yang mengembangkan pandangan neo-Marxis dapat dibedakan dalam yang berpusat pada kelompok Frankfurt School dan yang berkembang di Prancis. Mazhab Frankfurt didirikan di Jerman tahun 1923 dan kegiatannya berpindah ke New York menjelang dan selama Perang Dunia Kedua. Mereka ini mengembangkan pemikiran-pemikiran yang dikenal sebagai teori kritis atau critical theory. Oleh karena penekanan studinya pada soal kesadaran, maka analisisnya lebih berfokus pada dimensi subjektif serta psikologis, terutama psikoanalisis. Tokoh-tokohnya antara lain Max Horkheimer, Theodor Adorno, Albert Marcus, dan Jürgen Habermas. Kelompok yang berkembang di Prancis mengutamakan analisis interdisipliner di antara bidang-bidang ilmu sosiologi, filsafat, ekonomi, dan sejarah. Tokoh-tokoh dalam kelompok ini antara lain Jean Sartre, Louis Althusser, Ralph Miliband, Stephen Lucas, Nicholas Paulans, dan J.J. O'Connor. Sejumlah kritik dilontarkan terhadap pandangan kelompok pendekatan ini. Di antaranya yaitu, pertama, para neo-Marxis lebih cenderung mengecam pikiran sarjana borjuis, bukannya membentuk teori baru. Kedua, kurang melakukan penelitian empirik mengenai hal-hal yang tidak nampak dari luar yang menjadi perhatian mereka. Ketiga, neo-Marxis kontemporer merupakan ciptaan teoritis sosial yang berasal dari kampus dan karena itu mendapat cap sosiologi borjuis. Perubahan politik global dan jatuhnya komunisme di negara-negara Eropa Timur membawa dampak terhadap popularitas pendekatan ini. Muncul kesangsian atas argumentasi pendekatan ini. Nah, kita masuk yang keempat, pendekatan pilihan rasional atau rational choice. Dalam konstelasi politik dunia yang baru, sebuah pendekatan politik baru naik di dalam ilmu politik. Pendekatan tersebut dikenal dengan sebagai pilihan rasional atau rational choice. Sebagaimana kita lihat, masalah ekonomi menjadi sangat penting di dunia dalam tahun-tahun terakhir. Pembangunan ekonomi di banyak negara telah menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat dan meningkatkan hubungan perdagangan di antara negara-negara di dunia. Ekonomi menjadi sangat penting dan mempengaruhi ilmu-ilmu sosial lain, termasuk ilmu politik. Bidang kajian yang cukup diminati dalam ilmu politik, ekonomi politik, merupakan bentuk perkembangan variasi analisis rational choice, public choice, dan collective choice. Pandangan para penganut paham pendekatan ini memperlihatkan keterkaitan erat antara politik dan ekonomi. Mereka mengembangkan analisisnya dengan pertama-tama melihat sifat dasar manusia sebagai makhluk rasional yang selalu mengejar kepentingannya sendiri dan egois, dan selalu mencari cara yang efisien untuk mencapai tujuannya. Manusia harus membuat pilihan oleh karena sumber daya yang sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu disusun suatu skala preferensi atas alternatif-alternatif yang tersedia. Pilihan ditentukan oleh pertimbangan keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal bagi dirinya. Optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan inti dari teori rational choice. Kritik terhadap pendekatan ini terutama berkenaan dengan pandangannya tentang sifat dasar manusia. Pertama, manusia tidaklah selalu rasional dan sering tidak mempunyai skala preferensi. Faktor-faktor lain seperti budaya, agama, sejarah, dan moralitas sering turut menentukan sikapnya. Kedua, pemikiran tentang sifat individualistik dan materialistik manusia terlalu berlebihan. Masih cukup banyak manusia yang bertindak untuk kepentingan orang lain dan peduli pada sesama manusia. Ada dua reaksi yang menarik untuk diperhatikan setelah kemunculan pendekatan ini. Pertama, munculnya perhatian pada persoalan keadilan, persamaan hak dan moralitas sebagaimana yang diangkat oleh John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice. Keadilan dan persamaan di sini adalah bagi seluruh warga,
khususnya yang tidak beruntung yang dilaksanakan oleh institusi-institusi politik. Kedua, meningkatnya perhatian pada dan keinginan untuk meningkatkan peran negara di masa modern. Namun, negara dalam konsepsi terbaru bukanlah negara sebagaimana dalam konsepsi para struktural fungsionalis yang hanya berperan merespon tuntutan dari luar sistem, atau seperti dalam paham neo-Marxis yang merupakan alat penindas atau arena perjuangan kelas. Kemunculan kedua reaksi tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan baru dalam studi politik. Kecenderungan ini berupa pergeseran paradigma dalam teori-teori politik, dari yang berorientasi pada masyarakat menjadi berorientasi ke negara. Kecenderungan ini membuka jalan bagi kehadiran pendekatan institusionalisme baru atau new institutionalism. Nah, kita masuk yang kelima, pendekatan institusional baru. Institusionalisme baru merupakan pendekatan yang muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan sebelumnya. Perhatian utama dalam pendekatan ini adalah pada negara dan institusi-institusinya sebagai unsur utama yang menentukan dan membatasi. Pendekatan ini menolak pandangan yang melihat negara sebagai institusi yang tidak bebas, yang ditentukan oleh massa lewat aktor-aktor politik pilihan mereka. Bagi pendekatan institusional baru, negara sebagai institusi merupakan aktor tersendiri yang independen dari dan tidak mempresentasikan kelas atau kelompok yang berada di dalam masyarakat. Apa institusi dan mengapa institusi itu ada? Pada intinya, institusi politik dapat dipahami sebagai aturan permainan atau rule of the game yang dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti misalnya dari sifatnya yang formal, undang-undang, peraturan-peraturan, atau informal, kebiasaan, norma sosial, adat istiadat, dan seterusnya, tertulis atau tidak tertulis. Dalam pengertian yang lebih sempit, ia berarti tata tertib untuk mengatur perilaku sekelompok manusia dan suatu proses pembuatan keputusan yang dilaksanakan oleh aktor-aktor yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal itu. Dengan demikian, sebuah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang teratur oleh peraturan telah diterima dapat dikategorikan sebagai institusi. Keberadaan institusi politik dalam masyarakat disebabkan karena adanya kesadaran bahwa kesadaran warga bahwa ada sejumlah kepentingan yang sama di antara mereka dan kehidupan bersama yang perlu diatur bersama. Hal ini mendorong mereka untuk mengorganisasi diri dan membuat peraturan-peraturan yang dapat mengatur kebersamaan dan kehidupan mereka. Pemerintah atau badan-badan pemerintah seperti birokrasi, parlemen, presiden, dan seterusnya merupakan salah satu bentuk institusi tersebut. Selain itu, juga organisasi-organisasi dalam masyarakat merupakan bentuk institusi politik seperti misalnya partai politik, organisasi akar rumput, masyarakat sipil, dan seterusnya. Dengan pendekatan ini, maka ilmu politik kembali memfokuskan perhatian pada negara termasuk aspek legal institusionalnya. Apakah kegunaan institusi politik? Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa dengan adanya institusi-institusi, maka dapat dipastikan adanya aturan-aturan atau pola pengaturan yang mengatur kehidupan bersama atau kepentingan kolektif yang ada di dalam sebuah masyarakat. Hal ini tentu memberikan jaminan kepastian dan rasa aman bagi warga. Oleh karena institusi mempunyai kekuasaan yang secara relatif otonom, maka ia tidak dapat diubah dengan semuanya sendiri. Keberadaan institusi dengan demikian memungkinkan adanya stabilitas di dalam masyarakat. Institusi-institusi dengan demikian dapat dilihat sebagai bentuk pembatasan kolektif yang serupa peraturan atau norma perilaku dan peran yang memberi keuntungan, peluang, dan kekuatan pada serta memelihara individu atau kelompok. Mengingat kegunaan ini, maka menjadi sangat penting untuk membentuk institusi yang dapat menghimpun kepentingan sebanyak mungkin pilihan warga untuk menentukan kepentingan kolektif. Nah, itu tadi pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Terakhir, kita akan membahas metode ilmu politik. Metode ilmu politik pada dasarnya sama dengan metode ilmu sosial pada umumnya. Metode ilmu politik yang dimaksud di sini ialah cara-cara yang dapat ditempuh untuk menemukan kebenaran ilmu politik. Cara-cara yang digunakan untuk menemukan kebenaran ilmu pengetahuan sosial seperti metode wawancara, metode observasi, metode analisis, metode perbandingan, metode survei, dan sebagainya juga digunakan dalam ilmu politik. Selanjutnya, dalam melaksanakan penelitian ilmu politik juga sama dengan langkah-langkah metode penelitian ilmu sosial pada umumnya.
Nah, langkah-langkah penelitian ilmu sosial menurut Surya Barata ada identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. Selanjutnya, penelaahan kepustakaan, perumusan hipotesis, terus identifikasi, klasifikasi, dan pemberian definisi variabel. Setelah itu, pemilihan dan pengembangan alat pengumpul data. Lalu disusunlah penyusunan rancangan penelitian. Ditentukanlah penentuan sampel, terus dilakukanlah pengumpulan data. Dan akhirnya pengolahan dan analisis data. Didapatkanlah interpretasi hasil analisis, dan yang terakhir penyusunan laporan. Untuk mengumpulkan data penelitian dapat digunakan berbagai metode, diantaranya angket, wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan sebagainya. Dalam menentukan metode pengumpulan data, perlu dipertimbangkan beberapa hal seperti jenis penelitian, tujuan penelitian, jenis data, kemampuan peneliti, dan sebagainya. Nah, itu dia tadi keseluruhan materi kita mengenai pendekatan dalam ilmu politik dan metode ilmu politik. Nah, silakan kepada seluruh mahasiswa untuk menambah referensi-referensinya ya, baik dari buku, jurnal, artikel jurnal, dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang bisa menambah ya pengetahuan atau gazanah terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, demikian dari saya. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.